Ya, sayangnya aku salah pilih menu kali ini. Harusnya udang gala tuh aku olah jadi sesuatu yang bisa meng-highlight, bukan aku adon. Vini, sekali lagi sayang sekali ya kamu untuk meng-highlight udang gala dan cumi dengan masak tewan. Sebetulnya kalau kamu cari-cari lagi banyak sekali kalau yang berkuah sup seperti ini ya. Dan Zara, kekuatan kamu ini hanya di gulainya. Tingkat kematangannya saya pribadi buat cumi agak lewat sedikit ya. Zara, kamu kembali ke bench. Vini bisa naik ke atas. Thank you, Chef. Alhamdulillah akhirnya aku berhasil menang dan lanjut ke challenge berikutnya. Desi dan Azwar. Tiba saatnya aku dan Bang Azwar membawakan hidangan kita ke hadapan para juri. Aku sih pede banget, juri bakal suka sama hidangan aku. Siapa yang pilih barramundi? Saya. Bukan kesepakatan. Saya serahin ke Desi aja. Kamu legowo. Apa saya biar perempuan yang milih. Gayamu Nana. Nah, terus kalau dia milihnya tongkol sama barakuda gitu, kamu mau iya aja? Yang penting Desi senang aja. Ya udah, kalau kalian berdua masuk grand final terus biarin yang perempuan itu nggak boleh aja. dong saya. Ya, Gitu? itu nggak boleh Ini dong. sudah dimulai, Aswar. Challenge-nya di situ. Ya itu tadi Chef, kalau aku head to head sama perempuan aku tuh nggak enakan kali. Jadi ya aku ikuti aja. Desi bilang apa ya aku ikut. Mohon maaf lah Chef, aku belum bisa berkompetisi sama perempuan. Oke, Desi, Iya, what Chef. is this? Jadi untuk bawahnya itu ada flaky butter pastry sebagai tart shell-nya. Terus untuk baramundinya saya pan-seared, saya masak dengan saus belacan dan dikasih aromatic herbs-nya itu ada daun jeruk dan daun kemangi. Untuk rajungannya saya jadikan salad. Crab saladnya apa aja? Ini ada pomelo, terus ada red onion, sama serundeng yang saya toast. Untuk dressingnya pakai lime juice, palm sugar, fish sauce, ada sedikit coconut oil juga, sama seasoning chef. Aswar? Ini seafood amok Chef, makanan Kamboja. Kentangnya potato ana dan sausnya pineapple sauce. Tadi mau buat lempah kuning. Tapi karena takut kentangnya berendam, jadi dipakai santan gam Chef sama maizena dikit. Udah santem gam maizena lagi. Kok lu pakai dua-duanya? Rasio dikit aja Chef biar supaya nggak kental. Jadi awalnya emang cair. Memang cair, enggak Cair cair banget banget. sih. Amoknya itu di tengahnya kita kasih crab. Baru ada bumbu, kunyit segala macam, baru ada cabai yang direbus, airnya diambil dimasukin dalam. Dan biasanya amok itu agak kenyal ya. Ada kenyal sedikit Chef. Ada rasa burn-nya dari mana ya di serundeng? Itu dari kepiting. Kelapanya? Iya, di kepitingnya tuh ditumis dulu, dikeringin, tumis baru di oven. Jadi agak dikasih gosong-gosong dikit pakai kelapa. Sama nanas ya? Itu ada nanas ya. Ya biar ada tekstur aja, Chef. Di dalam saus nanas itu bumbunya apa? Saus nanas itu basic lempah kuning, tapi ditambahin nanas lagi di blender banyak. Oke, Desi, Iya chef. secara bentuk sebenarnya saya kurang suka. Pastry-nya itu memang matangnya juga tidak terlalu merata ya. Ada bagian yang lebih, belum gosong, tapi jauh lebih brown dari yang lain. Other than that, saya suka banget rasanya. Thank you chef. Very full of flavor, sangat berani ya. Bumbu belacannya ini reminds me of yang biasa dibuat pari justru. Jadi menyenangkan di mulut. Thank you chef. Aswar, di sini mungkin idenya sebenarnya bagus. Di sini ikannya biarpun di steam, tapi Indian crumbly, teksturnya semuanya tuh pecah. Ketika dipotong dia nggak padat, udah pecah kemana-mana. Sausnya juga mungkin memang teksturnya menjadi kental, tapi rasanya tetap seperti kuah yang seharusnya dia cair. Ini beneran rasanya kayak kuah yang seharusnya cair, dikentelin, jadi tetap light. Ini saya langsung aja. Dua-duanya ini lack of color. Kalian presentasinya yang satu deep brown, yang satu everything yellow. Untuk Desi, permainan teksturnya bagus, flavor juga kena. Hanya saja memang benar penampilannya is not good. Azwar, kamu mungkin pakai suiran yang besar untuk isian. Karena itu waktu kita makan amoknya, crabnya hilang dengan flavor si ikan dan juga tekstur si ikan.
Jadi di sini krepnya tidak terasa dan tidak terlihat. Katakan oleh Chef Renata, yang di sini sangat kurang adalah tekstur. Ya, rupanya ini masalah tekstur lagi. Rupanya kepitingnya kurang banyak ketika aku roladi. Tapi nggak apa-apa lah, Chef. Itu udah terjadi kan. Desi, permainan rasanya bagus. Ikannya legit, manis rajungannya masih ada. Permainan rasa di situ juga bagus. Cuma warnanya nggak rata aja. Memang betul bentuknya memang diinginkan seperti ini. Iya, Chef. Buat appetizer ini sangat membangkitkan selera. Thank you, Chef. Buat Aswar, ya tadi saya setuju banget yang ada di pikiran saya sudah dikeluarkan oleh Chef Juna. Mungkin supaya ada perbedaan rasa antara ikan dan rajungannya tadi, boleh dikasih atau dibungkus dulu, di roll, terus kemudian nanti kalau dipotong seperti ada warna di situ. Tapi pembuatan dari amoknya ini kamu terlalu hancur, kurang set sedikit. Nah untuk sausnya, rasa lempahnya keluar, tapi nanasnya lebih menonjol. Sebetulnya lempah yang kamu bikin ini sudah bagus loh. Aromanya sudah bagus, warnanya bagus, tapi nanasnya dominan. Iya, Chef. Aku memang banyakin nanas karena aku mau ganti nama jadi pineapple sauce. Jadi nggak lempah kuning. Aku takut penyalahan nama. Oke. Dengar komentar positif juri terhadap makanan yang aku create, aku seneng banget dan aku yakin 100% pasti aku yang menang. Aswar, kamu tadi ketika milih seafood mengalah ya? Biasanya yang mengalah tuh kalah sih. Nah, jadi emang ya kali ini kamu kalah, Aswar. So, Aswar silakan naik ke atas. Desi, congratulations, silakan kembali ke bench. Untuk Desi, selamat. Kamu menang. Kamu bisa bertarung di challenge selanjutnya. Hebat kamu, Desi. Sejak kapan jadi nice guy? Di kompetisi Iya, lagi. biasanya banyak. Paling Makasih ya Bang Azwar udah mengalah untuk aku, meskipun tadi kan Bang Azwar yang suruh aku milih, tapi salah sendiri Bang Zu. yang masak pari dan udang windu. Silakan. Wah, kita diminta buat chicken Gordon belum nih, Jen? Ah, isi beli Hofit. Karena pas banget beli. Since kita mau bikin main dish yang digoreng, kita harus pakai minyak goreng yang dikit nempel di makanan. Seperti Sanko. Oh, kalau minyak goreng Sanko, aku sih pakai sehari-hari. Sanko kan minyak goreng nomor 1 di Indonesia. By the way, kenapa ya Sanko tuh dikit nempel di makanan? Karena Sanko lebih cair, minyaknya tuh nggak nempel di makanan. Jadi lebih mudah ditiriskan. Oh gitu, kalau aku pakai Sanko karena lebih bening, jadi nggak mudah hitam. Tuh kan, kalau pakai Sanko, minyaknya mudah mengalir. Ini dia nih, chicken Gordon Blue. Hasilnya jadi golden brown. Emang paling bener deh kita pilih Sanko. Sanko, minyak goreng baik, dikit nempel di makanan. Yang masak pari dan udang windu. Silakan. Membawa hidangan ke depan, aku berusaha cepat untuk menyalip si Vin. Tujuannya adalah biar hidanganku yang pertama sampai dan dicicipi sama juri. Jangan sampai hidangan Vin yang duluan dicicipi. Ini salah satu strategiku, mau nggak mau ini harus aku lakukan ya. Aku harus duluan pokoknya. Aku nggak peduli di belakang si Hofit lagi ngantri ke apa, pokoknya aku harus duluan aja. Ini apa, Vin? Saya bikin stingray dan prawn di grill dengan bumbu malas Sichuan, Chef. Ini harus ini. Di peres ke stingraynya sama udangnya boleh, Chef. Aromanya seperti Taiwanese ya. Iya, malah biasa, tapi memang
Lebih ke Szechuan sih. Ini di grill. Di pan sear bentar, habis itu saya grill. Saya makan punya Hofit dulu sebelum kena Mala. Aduh, chef, yang kiri dulu. Ya, siapa yang sampai duluan? Itu yang dicobain duluan. Kenapa punya Hofit duluan? Ini nggak peduli Mala atau apa. Siapa yang ngantri dulu, itu yang dicicipin, chef. Sudah pasti, Chef. Karena Chef kan coba makanan si Vin terlebih dahulu. Dia pakai Mala loh, Chef. Bisa ngebunuh rasa lidah. Jadi kalau Chef udah nyoba Mala dulu, nyoba dish aku, nggak akan berasa apa, Chef. Ini apa aja, Hofit? Itu ada prawn, ray croquette, sama pecak saus. Jadi lebih ke fusion, Chef. Kebetulan itu di Bali biasanya kita buat itu, Chef. Ya, Kentalnya dari mana ini? dry juice, Chef. Di tempat yang kamu biasa makan itu seperti ini. Pakai sate, chef. Kering dry rub seperti ini. Atasnya ya bubuk, pakai bubuk. Nggak ada olesan apa sausnya lagi. Ada sambal terasi yang buat cocolan. Oke. Ada apa selain stingray? Itu saya pakaiin garlic, habis itu ada koriander sedikit. Oh, semua full stingray? Iya, full. Nggak ada apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa. Kamu apain? Chopper? Chopper. Saus pecahnya kamu pakai kaldu apa? Kaldunya nggak, Chef. Aku pakai air aja. Jadi dari bumbu. Pantesan, agak kosong ya. Ini malanya kamu pakai seberapa banyak ya? 3 botol, chef. Ini enoki ya? Enoki, chef. Kamu apain bisa seperti ini? Saya tumis sedikit pakai bumbu bubuknya sama oyster sauce. Enoki itu kan kalau dikunyah memang lama ya. Iya, hangat. Krau. Nah, saya nggak suka rasanya, saya disiksa harus ngunyah itu lama banget. Mending saya udahkan aja. Hofit, ini hidangan terlihat beautiful, tetapi rasanya nggak ada. Di kroket kamu tidak terdapat seasoning, dan dia jauh terlalu padat isiannya. Udangnya pun kamu cuman grill ya, seasoningnya kurang, dan bumbu pecak Balinya sendiri itu tidak bisa deliver untuk mengangkat flavorful of the seafood. Nggak ada yang nyambung. Sayang sekali, padahal is a beautiful dish. Hofit, sorry ya. Aku di sini kayak agak licik banget beneran dah. Makananmu hambar kata Chef Juna, emang enak. Vince, untuk hidangan kamu, mungkin ini tipe rumah makan gitu. Saya nggak masalah. Yang saya masalahin adalah ikan parinya. Kamu dapat besar-besar, begitu beautiful. Seharusnya kamu potong satu sisi, jangan di-grill. Dengan malah kamu pensir sedikit saja. Tingkat kematangannya pas, masih fresh, ikannya juga bagus tadi saya lihat. Kamu cari tekstur di pari ini. Missingnya adalah dipping sauce. Itu aja. Ini adalah kompetisi. Apa yang bisa di-elevate lagi? Udang, kalau kamu mau grill dengan bumbu seperti itu, bukalah sedikit punggungnya. Tapi tekan sedikit supaya tengahnya juga seasoningnya bisa masuk. Baik, Chef. Oke? Ya, Hofit. Saya ke pecaknya aja ya. Tadi saya tanya, karena kalau untuk pecak Bali, itu kurang strong sedikit. Nah, karena saya tadi beranggapan kamu dapat ikan pari, wah ini pasti enak dimakan dengan pecak. Tapi ternyata ikan parinya dibikin kroket. Nggak ada yang salah dengan kroket, itu cuma terlampau keras aja, dikit ya. Penampilannya sangat menggugah selera. Saya senang kalau dapat makanan seperti ini, walaupun endingnya ada kecewa sedikit sama sausnya, tapi sudah diganti dengan penampilannya. Kalau buat Vince, ini malanya terlampau banyak, terlampau strong. Jadi malai itu seperti, mirip sekali seperti andaliman. Kalau dia terlalu banyak, dia akan kebas di lidah. Agak sedikit kebas di lidah, sehingga kita cita rasa yang lainnya itu susah untuk kita coba lagi, gitu ya. Dan terlampau kering. Yes, terlampau kering. Kali ini aku sudah paham kalau Vin ini bukan membuat makanan enak, tapi dia membuat makanan pedas untuk mengalahkan aku.